Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Hai Milanisti, hari ini Maksimal Milan genap 1 tahun loh. Thank you atas supportnya selama 1 tahun penuh ini ya. Mari kita masuk ke berita yang pertama. Ayo Boadi yang merupakan target AC Milan dan Juventus telah resmi menandatangani perpanjangan kontrak di Lille. Dan November 2024 lalu, Milan telah dihubungkan dengan kepindahan Boadi ke San Siro. Terlebih pelatih Milan waktu itu adalah Paulo Fonseca yang merupakan mantan bosnya di Lille adalah pengagum berat sang pemain dan ingin membawanya ke Italia. Namun sekarang Lille membuat pengumuman bahwa Boadi telah menandatangani kontrak baru dengan klub yang memperpanjang masa baktinya dari 2027 menjadi 2029. Ini berarti klub Prancis akan memiliki posisi yang kuat jika ada klub lain yang menginginkan gelandang berbakat mereka itu. Mercato.com menambahkan bahwa Paris Saint-Germain juga memantau situasi pemain muda itu. Yang jelas hal ini akan membuat langkah Milan dan Juventus semakin sulit. Kita lihat apakah Rossoneri mencoba mendatangkannya atau tidak dalam bursa transfer mendatang. Christopher Nkunku bisa angkat kaki dari San Siro setelah 6 bulan yang sulit bersama AC Milan menurut sebuah laporan. Daniele Longo membahas kekalahan di Diavolo dari Lazio dalam video terbaru YouTube miliknya. Dia juga menyinggung tentang Nkunku yang sudah bisa pergi dari Milan pada bulan Januari. Berikut komentar sang jurnalis. Jika seorang striker pergi, seorang striker akan tiba. Jika seorang striker tidak pergi, striker lain tidak akan datang. Saya yakin bahwa Gimenez akan tetap dimainkan meskipun belum mencetak gol, tetapi Milan bermain lebih baik. Dan rumor menunjukkan kita harus memperhatikan masa depan Nkunku pada bulan Januari. Kita lihat saja. Dalam beberapa hari ke depan akan ada pertemuan antara agennya yaitu Pini Zahavi. Mereka juga akan berbicara tentang Lewandowski, bahkan jika itu tetap menjadi penandatanganan yang sangat rumit menurut saya. Ungkapnya. Redbird tidak mau memberikan uang tambahan untuk investasi bulan Januari menurut sebuah laporan. Polo membutuhkan beberapa tambahan tenaga seperti bek tengah untuk rotasi 3 pilar utama. Kemudian seorang pemain nomor 9 yang tetap menjadi dilema besar setelah nasib Christopher Nkunku dikabarkan sudah berada di ujung tanduk. Intinya baik para penggemar maupun Massimiliano Allegri sama-sama menginginkan pemain baru pada bulan Januari. Monil Garante mengutip komentar Franco Ordine yang melaporkan bahwa Redbird tidak mau menyetujui pengeluaran tambahan pada bulan Januari. Alasan utamanya adalah bahwa terakhir kali mereka melakukan investasi serupa, hasilnya tidak terlalu positif yang dirasakan klub di atas lapangan. Jika hal tersebut benar, maka Rossoneri harus mencari pemain yang dibutuhkan dengan biaya rendah atau melakukan penjualan terlebih dahulu sebelum mendatangkan pemain baru. Sejauh ini, Santiago Gimenez menjadi nama terpanas yang akan angkat kaki, tetapi tampaknya nasib Nkunku lebih kritis saat ini. Samuel Ricci akan menjalani pertandingan emosional beberapa hari mendatang saat AC Milan menghadapi Torino di Serie A. Ricci yang diwawancarai oleh Tuttosport berbicara tentang kepindahannya ke Milan. Waktu bermainnya sejauh ini, perjuangan klub melawan tim-tim kecil dan pertandingan melawan Torino. Berikut beberapa komentar gelandang Italia itu disampaikan melalui Milan News. Tidak, itu sulit. Itu pasti akan menjadi pengalaman spesial bagi saya untuk menginjakan kaki di stadion itu lagi. Saya tumbuh begitu banyak di sana. Saya bertemu orang-orang yang luar biasa dan saya juga meninggalkan begitu banyak teman. Saya tiba bersama dengan dan mengingat cara saya bermain di Empoli. Saya ingin menguji diri saya di klub yang sangat besar dengan lebih banyak persaingan di dalam tim. Meskipun saya tahu saya akan menemukan cara bermain yang sama sekali berbeda. Itu pertanyaan sulit. Turin adalah tempat yang sangat bagus, tetapi ada iklim ketidakpuasan umum yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Bahkan sebelum saya tiba di sana, para penggemar mengharapkan banyak dari tim dan klub. Seperti yang Anda semua tahu, ada banyak bentrokan terus-menerus dengan klub. Secara tidak sadar, mereka yang berada di atas lapangan menderita karena hal itu. Memasuki lapangan dan terus-menerus mendengar nyanyian anti Cairo memiliki dampak tertentu. Tetapi pada saat yang sama, saya juga harus mengatakan bahwa Turin benar-benar indah. Kami segera menciptakan hubungan penuh kasih dengan para penggemar selama 3 tahun saya berada di sana. Dan untuk itu saya hanya bisa berterima kasih kepada mereka. Ungkapnya. Massimiliano Allegri masih mencari komposisi sempurna untuk lini tengah melawan Torino. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Allegri memiliki satu keputusan besar yang harus dia buat. Itu adalah siapa yang akan melengkapi lini tengah bersama Luka Modric dan Adrien Rabiot. Sejauh ini, Samuel Ricci adalah nama terdepan, tetapi Artur Jasari dan Ruben Loftus-Cheek siap bersaing demi tempat itu juga. Mainkan Ricci sejak menit pertama dinilai akan memiliki dampak besar tersendiri karena dia telah mengenal Torino dengan baik, juga membantu Torino menjaga rekor positif melawan Rossoneri selama bertahun-tahun. Kemudian di sisi lain, Matteo Gabbia akan kembali mengisi lini belakang. Lalu Davide Bartesaghi akan menyingkirkan Fervis Estupinan di sisi kiri, dan Christian Pulisic akan menendang Christopher Nkunku kembali ke bangku cadangan. Selanjutnya ada Marco Landucci yang akan berada di pinggir lapangan menggantikan Allegri yang menerima kartu merah saat menghadapi Lazio.
AIA telah menunjuk Daniele Civi sebagai wasit untuk pertandingan AC Milan melawan Torino hari Selasa. Dan wasit Italia telah mengkonfirmasi bahwa Civi akan bertanggung jawab memimpin pertandingan di Turin. Dan sebenarnya adalah tim yang paling banyak dipimpin Civi dengan total 14 pertandingan yang mana 10 diantaranya dimenangkan Rossoneri dan yang terakhir adalah saat mereka membekuk Napoli. Rossoneri telah diberi 2 kartu merah oleh sang wasit serta 4 penalti, jadi hingga saat ini situasinya cukup positif. Kemudian VAR akan menjadi tanggung jawab Davide Garcini dan bukan Alejandro Di Paolo yang mendapatkan sanksi setelah pertandingan melawan Lazio akhir pekan lalu. Meskipun begitu, tetap ada kontroversi yang melibatkan sang wasit, yaitu saat dia memberi kartu merah kepada Tiani Render saat menghadapi Udinese musim lalu. Gelandang berdarah Indonesia itu dinilai melakukan pelanggaran kepada Sandi Lovric yang dinilai memiliki peluang besar mencetak gol. AC Milan akan segera menjalani Supercoppa Italiana dan ternyata hukuman Serie A akan berdampak kepada kompetisi tersebut. Muncul pertanyaan besar tentang apakah skorsing di Serie A akan berdampak ke kompetisi lain. Jawabannya adalah tidak, tetapi berbeda dengan skorsing dari Supercoppa Italiana yang akan terbawa ke Serie A. Berikut bunyi peraturan yang telah diuraikan oleh Serie A. Santiago Gimenez kemungkinan besar akan absen melawan Torino akhir pekan ini menurut sebuah laporan. News melaporkan bahwa Gimenez terus berlatih secara individu saat Milan melanjutkan latihan tim di Milanello kemarin. Para pemain berada di tempat latihan, tetapi mereka yang tidak bermain sebagai starter langsung berlatih di lapangan. Beberapa laporan menyatakan bahwa Gimenez akan siap saat Rossoneri menghadapi Sassuolo, tetapi situasinya masih belum pasti untuk saat ini. Plus Gimenez ingin berkontribusi sebelum Januari demi meyakinkan manajemen bahwa dia belum selesai di San Siro. Untuk pertandingan awal pekan ini melawan Torino, kemungkinan besar lini serang akan diisi oleh Christian Pulisic dan Rafael Leao. Mereka belum banyak bermain bersama, tetapi keduanya adalah donatur gol utama bagi Milan. Beberapa mantan pemain AC Milan hadir di acara pengundian penyisihan grup Piala Dunia di Washington. Pengundian babak grup Piala Dunia kemarin berlangsung di Washington. Hasilnya cukup positif bagi Italia karena jika mereka mampu lolos maka akan tergabung ke dalam grup B yang diisi oleh Kanada, Qatar, dan Swiss. Namun ternyata pada acara tersebut dihadiri beberapa mantan pemain Milan untuk menyaksikan acara yang cukup bergengsi tersebut. Andriy Shevchenko membagikan foto dirinya bersama Ancelotti dan Kakak melalui akun media sosialnya. Kemudian ada juga fotonya bersama Roberto Baggio dan George Weah. Alexander Pato juga hadir di acara tersebut. Dia melakukan pekerjaannya untuk saluran TV Brazil SBT dan Pato membagikan fotonya bersama Ancelotti di akun media sosial miliknya. Kelas hal ini membuat para penggemar Rossoneri bernostalgia melihat para legenda mereka kembali bertemu meskipun bukan di atas lapangan. AC Milan harus bisa mengatasi rekor buruk saat mereka menghadapi Torino demi tetap mengamankan puncak klasemen. Melihat rekor pertemuan Diavolo dan Il Toro, jelas bahwa tim asuhan Massimiliano Allegri memiliki PR besar untuk memperbaiki rekor buruk tersebut. Dalam 12 pertandingan terakhir di Stadion Grande Torino, Rossoneri hanya mampu menang sekali, 6 kali seri, dan menelan 5 kali kekalahan. Pada pertemuan terakhir, Rossoneri harus menelan pil pahit setelah ditundukkan 2-1, yang mana salah satu gol itu adalah gol bunuh diri dari Malik Thiaw serta Christian Pulisic yang gagal mengeksekusi penalti. Tiani Render memang mampu mencetak gol pada laga tersebut, namun tetap saja itu tidak mampu membawa Milan keluar dari kekalahan. Allegri jelas akan diberikan misi untuk meringankan tren buruk tersebut setelah dalam periode pertamanya bersama Juventus, dia berhasil meraih 4 kemenangan dan 1 kekalahan di Stadion Torino. Sementara pada periode keduanya bersama Juventus, dia mampu meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang saat menghadapi Torino.